Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nikmah Rahmayani Daulay dari Prodi Pendidikan Sejarah semester 5 akan menjelaskan latar belakang gerakan Sumpah Pemuda. Latar belakang gerakan Sumpah Pemuda yang pertama, berdirinya Budi Utomo pada tahun 1908. Yang kedua, munculnya organisasi baru seperti Tri Korodharmo, Jong Sumatraman, Bon, Jong Ambon, Jong Betawi, Jong Minahasa, Sekar Rukun, dan Pemuda Timor. Yang ketiga, pentingnya persatuan demi mengusir penjajahan untuk menyudahi penderitaan bangsa demi terwujudnya cita-cita bangsa kemerdekaan. Yang keempat, adanya organisasi PI atau Perhimpunan Indonesia, yaitu pemuda-pemuda Indonesia yang dari berbagai suku dan daerah yang tidak sifat kedaerahan lagi menimba ilmu di Belanda. Kronologi Kongres Pemuda pertama 30 April 1926. Yang pertama, sejak pada tahun 1920-an, organisasi-organisasi pemuda sudah mengadakan pertempuran mufakat, namun karena berbeda landasan dan masih bersifat kedaerahan, mereka tidak bersatu. Yang kedua, pada tanggal 15 November 1925, diadakan rapat pemuda untuk membentuk panitia pelaksanaan kesepakatan bersama. Yang ketiga, pada tanggal 30 April 1926, diadakan Kongres Pemuda pertama sebagai titik awal bersatunya pemuda Indonesia untuk kemerdekaan. Selanjutnya, tujuan Kongres Pemuda pertama. Di antaranya, 1. Untuk mencapai perkumpulan pemuda yang tunggal. Yang kedua, membentuk suatu badan sentral untuk memajukan paham persatuan, kebangsaan, dan mempererat hubungan serta perkumpulan-perkumpulan pemuda kebangsaan atau PI. Yang ketiga, mencari dasar-dasar persatuan, adat istiadat, kedudukan perempuan, dan bahasa kebangsaan. Hasil Kongres Pemuda pertama pada tanggal 30 April sampai dengan tanggal 2 Mei 1926. Hasilnya berupa perumusan dasar-dasar pemikiran bersama. Yang pertama, merdekanya Indonesia dari penjajah merupakan cita-cita seluruh pemuda Indonesia. Yang kedua, seluruh organisasi kepemudaan bertujuan untuk menggalang persatuan. Kronologi Kongres Pemuda kedua pada tanggal 26 sampai tanggal 28 Oktober 1928. Yang diantaranya PPI atau Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia mengusulkan rapat 3 hari pada 3 tempat di Jakarta pada tanggal 26 sampai tanggal 28 Oktober 1928. Pemuda, mahasiswa, partai politik, organisasi-organisasi pemuda hadir. Terjadi insiden dengan kolonial Belanda, yaitu yang pertama, polisi Belanda menegur pimpinan rapat untuk tidak menyebut-nyebut perihal kemerdekaan. Yang kedua, pemimpin rapat dipersulit, bahkan yang dipenjara dan diasingkan ke pulau terpencil. Semakin dikekang, maka semakin kuat pemuda Indonesia melawan penjajah dan kolonialisme. Semakin kuat pula semangat merdeka dari penjajah.
Tujuan Kongres Pemuda kedua pada tanggal 26 sampai tanggal 28 Oktober 1928. Yang pertama, mempersatukan dan mengobarkan semangat perjuangan dan persatuan pada diri masing-masing peserta. Yang kedua, memperjuangkan hak-hak kebangsaan dan pendidikan. Yang ketiga, mendabrak penderitaan, pemaksaan, pengekangan. Yang keempat, menjadi satu padu dengan meninggalkan daerah masing-masing dan berjuang bersama. Kongres Pemuda kedua. Rapat hari pertama di gedung KJB Katolik Jongenlingen, Bonn pada tanggal 26 Oktober 1928 dan hari kedua di Waterloo Inn atau Lapangan Benteng pada tanggal 27 Oktober 1928. Di antaranya, yang pertama, ketua asalnya dari PPPI, Soegondo Joyopuspito, dan wakilnya Joko Marsaid atau Jong Java. Yang ketiga, sekretarisnya adalah Muhyamin atau Jong Sumateramen Bon. Hasilnya diantaranya: 1. Memperkuat semangat persatuan dalam sanubari pemuda. Yang kedua, arti hubungan persatuan pemuda. Yang ketiga, 5 faktor diantaranya: 1. Sejarah. Yang kedua, bahasa. Ketiga, hukum adat. Keempat, pendidikan. Dan yang kelima, kemajuan. Kongres Pemuda kedua. Rapat hari ketiga gedung Orts Java, bioskop Minggu pada tanggal 28 Oktober 1928. Hasilnya adalah membahas pendidikan. Di antaranya, anak harus mendapat pendidikan kebangsaan, harus ada keseimbangan pendidikan sekolah dan rumah, anak harus dididik secara demokratis. Rapat hari penutupan di Gedung Indonesia Klub Bodi, Jalan Kramat Raya nomor 106, yang diantaranya pentingnya nasionalisme dan demokrasi selain gerakan kepanduan. Gerakan kepanduan tidak terlepas dari gerakan nasional, karena gerakan kepanduan pendidikan anak sejak dini, disiplin dan mandiri. Hal ini dibutuhkan dalam perjuangan. Penutupan Kongres Pemuda kedua. Sebelum penutupan, dimainkan lagu Indonesia Raya dengan biola tanpa syair oleh W.R. Supratman atas saran Soegondo Jopuspito, disambut meriah oleh peserta kongres. Penutupan Rapat Pemuda kedua. Yang pertama, diikrarkan Sumpah Pemuda. Yang kedua, ditetapkan lagu Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan. Yang ketiga, ditetapkan bendera merah putih sebagai bendera nasional. Yang keempat, penetapan organisasi YI atau Young Indonesia Organisasi Pemuda. Cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.